Dok, saya masih takut ya. Saya bilang ya, nggak apa-apa, ditunggu aja. Nanti lebih banyak takutnya atau lebih banyak sakitnya. Bener. Kita masuki pertanyaan dok ya. Pertanyaan yang pertama saya ambil tadi yang sempat komen di Instagramnya @parentsuniversity_id dari happys_corner. Gigi seri depan anak saya umurnya 3 tahun mulai gigis. Sebaiknya bagaimana perawatannya dok? Kalau mulai gigis, sebaiknya yang pertama rajin-rajin membersihkan. Saya rasa gigi depan biasanya karena susu yang waktu tidur itu, tolong susu waktu tidurnya dihentikan, atau sulit henti ya, setelah susu dikasih air, dibilas-bilas, dibasuh waslap, walaupun Oke. mengganggu tidurnya, lebih baik dilakukan daripada tambah rusak. Itu yang Oke. pertama. Yang kedua, pesan sponsor dokter gigi, ya tetap datang ke dokter gigi anak untuk Oke. dibetulin. Sip. Saya sarankan dokter gigi anak karena usianya 3 tahun. Mereka akan lebih tahu bagaimana cara menghadapi anak-anak. Atau di klinik gigi anak seperti kita di Dentalen, walaupun ada dokter gigi umum, semuanya sama anak-anak oke. Oke. Tapi saya juga ya, dokter gigi yang dewasa kadang-kadang nggak semuanya sih. Kalau di Hmm. Dentalen semuanya oke untuk anak-anak. Sampai terhitung umur berapa dok dikatakan harus kita berangkatnya ke dokter gigi anak? Kalau berdasarkan WHO 18 tahun sih sebenarnya. Wow. Tapi ya memang Oke. iya. Yang saya heran pasien saya ini banyak anak-anak tua. Anak tua ini umur berapa nih Iya. dok? Remaja maksudnya? Enggak. Sama mama-mama ini Oh. ikut, papinya juga ikut, bahkan sampai kakeknya juga ikut. Kenapa? Karena mereka sebetulnya juga punya pengalaman traumatis sama dokter gigi. Ah, Ketika oke. ngelihat anaknya, cucunya dirawat saya, kok enak, kok diem aja, kok nggak Ya udah deh ke sakit. dokter anak aja gitu ya Mereka dok ya. juga, mereka juga minta, dok saya sekalian ya dok ya. Kelihatannya anak saya baik-baik saja. Jadi sebenarnya yang dibuat kelinci percobaan anaknya dulu. Jadi mama papa juga bisa mengedukasi mulai dari sekarang kepada buah hatinya bahwa ke dokter gigi anak tuh bukan sesuatu yang menakutkan tapi menyenangkan karena kita bisa merawat giginya sedari dini ya dok ya. Yes. Oke, dari Vanindra 17. Dok, adakah tips untuk menghilangkan warna kekuningan pada gigi anak? Apakah oke, T-spray tadi dokter belum dapat ini ya, dapat produknya jadi belum tahu ataukah harus ke dental care? Jadi dia pengen menghilangkan warna kekuningan pada gigi anaknya. Nah, warna kuningnya ini kan saya juga tidak jelas seperti apa. Apakah itu stain atau itu memang sudah karies. Mhm, Kalau stain bisa dipulas, dibersihkan bisa. Tapi mhm. kalau sudah karies, ya memang harus ditambal sesuai dengan warna gigi. Saya kalau Oke. bisa menunjukkan foto sih, boleh nggak? Boleh, boleh, Dok. Wow, menarik nih. Eh, ya sebentar, saya cari posisi fokus dulu. Tuh Oke. kelihatan nggak ya? Kelihatan Wow. nggak? Kelihatan, kelihatan, Dok. Ini kuning-kuning ini bukan stain, ini karies sudah. Nah ini Oh, sudah saya oke. betulkan. Ini udah bagus kan, dibawa, udah Itu bersih gigi kan? yang sama, Dok? Atau itu gigi yang tumbuh? Sama-sama. Oke. Jadi yang atas itu yang karies, yang bawah itu sudah saya betulkan. Saya bentuk kembali bagus. Ini anak usia 3 tahun juga. Itu tiga butuh empat waktu tahun lah. butuh waktu berapa lama, Dok? Pada akhirnya bisa sebersih itu, serapi itu juga. Untuk ini saya lakukan tidak lebih dari 15 menit. Wow, hanya Sekali satu kali datang. dah. Wow. Iya, sekali datang. Oke, oke. Nanti pertanyaan berikutnya jangan tanya berapa harganya ya. Bener. Boleh nanti info-infonya di Nah, @dentalen ini with tambah lebih SD parah ya. nih, habis semua nih. Dok, wih, bagus banget, Dok. Itu waktu Ya, ini dibersihkan itu masih gigi susu ya, Dok ya? ini gigi susu. Saya Wow. betulkan terus jadi seperti itu. Nah, ini kan menjadi sebuah harapan lah kembali buat para orang tua yang sudah desperate lihat gigi anaknya, duh cek jeleknya nggak bisa Bener, dibetulin. Bisa, bener. bisa. Ngelarang Asal jangan untuk, terlalu putus rata gusi agak susah. Jadi putusnya sampai oh, rata gusi saya kesulitan. Tapi kalau oke, masih ada lebihnya sedikit seperti ini, masih bisa saya bantu. oke, oke. Jadi masih Gitu. ada harapan, Mama. Karena kalau nyuruh Masih anak ada untuk nggak harapan. makan makanan manis juga agak susah ya, Nah, Dok ya? kalau mau yang agak serem, tak tunjukin sedikit ya. Ini Boleh. kalau nggak dirawat nih, gusinya bengkak. Itu kelihatan mentol-mentol. Wow.
Itu, Nah, gusinya itu. wow, itu sampai ke gusi akhirnya ya dok ya, nggak cuma giginya lagi yang udah Ya, rusak. dari gigi yang rusak, kan dalamnya gigi ada saraf. Iya, Nah, ketika sarafnya itu kena, sakit, cekot-cekot, nyut, nyut, nyut. Kadang-kadang minum obat anti sakit nggak mempan loh. Sudah tak oh, minumi Sanmordo, Proris, apa, tetap sakit. Karena saking sakitnya. Terus, oke. sampai saraf itu mati. Setelah mati Mhm, sementara sembuh. Terus mhm. orang tua lupa, bawa ke dokter gigi. Oh dok, tenang, sudah nggak sakit kok. Sudah nggak sakit. Tapi yang mati itu dibiarkan membusuk. Semua Oh, barang hidup yang mati akan membusuk. Menghasilkan apa? Gas dan cairan. Ya kayak tikus mati, orang mati kan iya, iya, busuk kan, ada gas, cairan, ada banyak-banyak, bau nggak enak. Itu iya. sama, akhirnya terjebak di gusi tadi ini. Jadi mentol-mentol ini. Mhm, mhm. Nah, Serem ya dok itu ya. ada gas cairan. Kadang-kadang sampai ekstra oral, sampai ini bengkak pipinya nih. Loh, Aw, kasihan. and it happen only in one night. Tidur Wow, gak apa-apa dok. Bangun pagi moro-moro jadi bengkak. iya. Ya, tapi lubangnya udah lama dibiar-biarin. Mhm, mhm, mhm. Lubangnya dibiar-biarin. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Toh gigi susu, gigi susu. Mhm, mhm. Akhirnya ngeng, wah heboh satu desa. Langsung berangkat ke Surabaya. Ini orang dari Madura. Oke, Iya, bingung di sana dikira disantet. bener, bener. Dok, tapi ini kan di tengah pandemi, dok. Kadang-kadang tuh banyak mama Nah, papa itu ya. pengen banget ke dokter gigi sebenarnya, tapi nggak berani. Ada saran nggak sih, dok, dari Ya. dokter? Saya dengar ada banyak gosip di kalangan masyarakat tuh bilang, anu ya, dokter gigi dilarang praktek ya sekarang ya. Iya, dengernya seperti Heeh. itu. Iya, dengarnya. Itu dokter, aku nggak bisa ke dokter gigi karena dokterku nggak boleh katanya nggak boleh praktek. Mhm. Yang mau saya lebih perjelas adalah sebetulnya PDGI atau IDGAI, Ikatan Dokter Gigi Anak Indonesia, itu memang menghimbau anggotanya untuk tidak praktek bila tidak siap dengan APD dan protokol kesehatan. Oke. Tapi kalau siap dengan APD, dengan protokol kesehatan yang baik, kami diperbolehkan praktek dengan kasus-kasus emergensi, kasus-kasus tertentu kita boleh kerjakan. Nah, dengan masuknya the new normal ini, ya lama-lama ya semuanya butuh dirawat, ya tidak cuma emergensi aja. Mhm, Ya mhm. kita masih merawat semuanya dengan protokol kesehatan yang baik, dengan APD. Kadang-kadang saya ini harus pakai apa ini masker yang kayak Power Ranger itu loh. Waduh, Iya, iya, dok. bajunya pakai warna sekali, Iya, gak karu-karuan. Tapi demi ya, itu dok kita ya. boleh praktek demi, Oke, karena memang si oke. dokter gigi ini resikonya besar banget. Mhm, mhm. Jadi ya memang masih banyak yang takut, si pasien-pasien takut. Dok aman tak? Pasti nggak ketularan dah. Nah kalau saya disuruh memastikan ya agak susah ya. Bener, dok. Iya, jadi ya akhirnya dok saya masih takut ya saya bilang ya nggak apa-apa ditunggu aja nanti lebih banyak takutnya atau lebih banyak sakitnya. Bener. Kalau udah sakit banget biasanya takutnya hilang ya, dok ya. Iya, kadang-kadang begitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, dok. Dari Priska Junia. Bagaimana cara anak umur 3 tahun mau periksa ke dokter gigi karena giginya habis karena susu formula? Nih, dok. Kadang-kadang Nah, bujuknya ini, dok, yang susah payah. ya sebetulnya yang paling mengerti dan memahami anaknya itu adalah Orang orang tua. tuanya. Mhm, mhm, Sebenarnya kan sebagai orang tua ini harus cari selanya anakku ini caranya gimana sih? mhm, Dirayunya dengan cara apa? mhm. Atau memang ini anakku ini model yang harus dipaksa? Ada juga anak yang model harus dipaksa. Atau anakku ini adalah model yang harus diiming-imingin atau gimana? Ah, benar. Atau Dikasih reward gitu nah, ya, dok ya. reward dan sebagainya. Jadi sebetulnya orang tua yang paling mengerti bagaimana cara mengajak anaknya. Tetapi sebagai Mhm. beberapa tips ya, nggak apa-apa ya, diajak ke klinik gigi anak, dokter gigi anak, mereka akan lebih welcome di sana. Kalau bisa juga sebelum datang ngomong-ngomong, telepon dulu sama dokternya. Saya terbuka banget untuk terima telepon pasien atau WA. Jadi kita bisa ngobrol dulu, samakan visi misi, cara-caranya kita bicarakan dulu. Jadi ketika dia ngomong sama anaknya, eh, pergi ke temennya mama. Paling kan temennya mama, jadi dia masih ya teman bukan musuh kan gitu kan. Benar, benar, Jadi mereka benar. lebih lebih enak. Jangan Mhm. langsung
Nah, ini sering kali, nggak boleh. Nakal di bawah dokter loh ya. Sontek sama dokter. Bener. Nah, dokternya jadi Dijadiin anu, penakut-takutan. Akhirnya bener-bener nggak mau ya ya, Dok dibuat ya. takut-takutan. Akhirnya ketika butuh dokter sungguhan, nah Nggak repot ya. mau. Iya. Bener, jangan ya, Mam. Oke, ada pertanyaan lagi, Dok. Eh, dari Regina Destri. Dok, apa benar kalau pasta gigi anak ada deterjennya? Kalau ada, apa diperbolehkan dipakai dalam batasan jumlah tertentu? Sama sekali nggak boleh, Dok. Terus untuk masa pandemi, gini apa bisa periksa? Tadi udah dijawab ya untuk masa pandemi. Benar nggak sih, Dok? Gosip-gosipnya ini Bisa. pasta Kalau, gigi anak kalau ada... periksa aja pasti bisa. Mhm. Benar nggak sih, Nah, Dok? kalau deterjen ini saya juga ngerasa kalau untuk gigi pasta gigi anak sangat minim sekali sih biasanya. Mhm, mhm. Biasanya yang bikin lihat deterjen atau enggak itu busanya banyak. Ya, Tapi oke. saya lihat oh, pasta gigi anak tidak terlalu berbusa sih. Yap. Kalau jumlah yang normal, bukan jumlah yang normal, jumlah yang diizinkan, seperti saya sampaikan tadi, cukup di bawah 3 tahun sebesar biji beras, 3 tahun ke atas sampai 6 tahun kacang polong, kacang hijau itu. Mhm, Lalu kalau kita orang dewasa sebetulnya sebesar jagung mhm, mhm. gitu. Jangan Oke. dipletet sikatnya banyak gitu, ya kebanyakan itu bikin pabrik odol cepet kaya. Bener, beli terus. Beli Pertanyaan terus. selanjutnya dari Rizky Rahmasari. Apakah gigi susu yang tumbuh lebih dahulu daripada anak-anak yang lain berarti besok dia akan tumbang terlebih dahulu juga nggak, Dok? Karena gigi anak saya usia 4,5 bulan udah tumbuh. Kata DSA kebanyakan kalsium. Benar nggak sih, Dok? Eh, apakah dengan cepat tumbuh, cepat tumbang? Saya Yap. rasa tidak selalu begitu sih. Tidak selalu Oke. begitu. Oke. Jadi tidak mesti. Kalau hubungan dengan kalsium juga tidak selalu berhubungan dengan. Biasanya orang bilang, oh kalsiumnya banyak, giginya cepat tumbuh. Hmm. Tidak seperti itu. Karena kalau Oke. cepat tumbuh atau enggak, biasanya hubungannya sama endokrin hormonal sih. Oke. Saya Untuk jadi lebih agak lebih detailnya, lebih susah jelaskannya sudah. Oke, pertanyaan selanjutnya dari niarahma.yulisita. Anak saya 21 bulan, gigi susu depannya agak bercak warna krem. Bagaimana membersihkannya, Dok? Ini nggak bisa pakai pasta gigi aja ya, Dok ya? Kalau sudah Nggak bisa. bercak-bercak seperti itu. Oke, harus datang ke dokter Ya. gigi. Betul. Seperti di gambar yang saya tunjukkan kan kuning-kuning coklat-coklat Benar, seperti itu. benar. Dokter gigi anak Itu ya. sebetulnya dari gambar tadi ada 4 fase sih. Dari yang lubang mulai kecil yang tadi saya bilang white spot, mulai Mhm, kuning. mhm, Mungkin mhm, tadi saya tunjukkannya agak susah karena kan kurang jelas ya di sini ya. Tapi itu mhm, tadi ada empat tahap di mhm, dalam satu mulut itu. mhm, mhm. Oke, dari Gitu. Tung. Mau tanya, untuk masa kehamilan diberikan nutrisi kalsium apa mempengaruhi tumbuhnya gigi susu? Kalau gigi susu tumbuh lebih awal, apakah lebih cepat tanggalnya? Ini sepertinya sama tadi pertanyaannya ya. Ya. Saya Oke. rasa kalsium dari dokter kandungan sudah oke lah, cukup lah. Nggak perlu sampai khusus makan batu kapur gitu, nggak perlu. Ada lagi Rere nih, Dok. Apakah anak usia 6 tahun giginya masih hitam, belum tumbuh, harus dicabut, Dok? Gimana, gimana? Usia 2 tahun? 6 tahun. Oh, 6 tahun. Oke. Mm-mm. Giginya Giginya masih hitam, apakah hitam. harus dicabut? Oh, iya, benar. Mm-mm. Eh, kurang jelas itu gigi yang bagian mana juga. Oke. Jadi ya perlu diperiksa dulu. Kalau memang belum waktunya lepas ya jangan dicabut dulu. Oke. Karena dia Oke. masih punya fungsi. Kalau bisa dirawat, dirawat. Kalau memang mendekati waktunya lepas, kadang-kadang saya juga izinkan selama tidak sakit, ya biarkan dia di sana dulu. Mhm, Tapi kalau mhm. mau mengganggu, deket-deket waktunya ganti, ya dilepas dulu, kadang-kadang gitu bisa. Oke. Ada lagi dari Ayu Novika. Apakah gigi yang kuning pada anak umur 2 tahun bisa diperbaiki? Bisa banget ya, Dok ya? Iya, bisa banget. Tadi dokter Nanti ada bahkan udah foto-fotonya itu tadi. bener. Iya. Contoh-contohnya lebih serem. Ada lagi dari eki.gaming_real. Dok, kapan anak mulai belajar gosok gigi? Mungkin maksudnya yang mandiri kali ya. Mulai. Sebenarnya kalau gosok gigi dari Ya, balita ya, Dok ya? ya, bertahap lah. Tadi anaknya katanya sudah usia berapa? 1,5 2 tahun sudah mulai pegang-pegang sendiri kan? Iya, benar. Anak saya sudah Ya, mulai pegang jadi sendiri, Dok. mereka udah tahap belajar sebetulnya.
benar, benar. belajar, tinggal diarahkan. Ngelihat orang tuanya juga sikat gigi Ya, sama-sama, itu benar. mereka tertarik sekali untuk melakukannya. Tapi biasanya mereka lebih sering mengganti untuk sikatnya karena digigitin, Dok. Ya, cepat habis sikatnya. Bener, bener. Ada lagi dari Rusli. Dokter, anak saya usianya 2,5 tahun, tidak mengkonsumsi permen, makanan manis lainnya. Tapi giginya tetap aja menjadi kuning, terlebih di bagian depan, katanya dok. Kira-kira itu penyebabnya apa? Apakah tergolong sehat? Bagaimana cara merawatnya agar putih kembali? Tidak makan permen, terus apa tadi? Dan Ya, makanan susu yang manis lainnya. dia nggak tulis susu ya. Kadang-kadang susu waktu tidur. Oh, oke. Ya, susu waktu tidur tadi, kalau gigi atas tuh sering kali susu kan tidur. Mhm. Nah, biasanya parents bilang gini, oh sudah enggak kok dok, ini sudah enggak susu waktu tidur. Ya, sekarang. Tapi Dulu, mungkin ini hasil dari kesalahan masa lalu. Kan bisa aja kan. benar, benar, benar. Oke. Jadi, tapi ini tergolong normal ya dok ya? Kalau misalnya hanya bercak kuning atau mungkin terlihat agak sedikit kuning. Nah, ini juga tidak jelas. Bercak kuningnya seperti apa. Kalau kuningnya jeglong sampai lubang Oh, ya itu karies. oke, Kalau oke. bercak-bercak kuning cuma kayak stain atau apa bisa dibersihkan, dipoles bersih. Mm-mm, mm-mm, Nah, kalau mm-mm. dipoles sampai ketemu jeglong ya itu ditambal. Ya, oke. Ada lagi nih dok, adakah referensi untuk ibu baru untuk dibaca-baca tentang perawatan gigi? Karena dia ini ibu baru dan anaknya masih 9 bulan baru muncul giginya, baru banget katanya. Nah, ini ibu yang mau belajar, saya suka sekali. Ya, Sebetulnya bisa saya bantu ya. Ya, yang pertama tadi kan gigi anaknya sudah mulai tumbuh. Ke mm-mm, dokter gigi anak dulu, terima edukasi. Kalau suka baca-baca, buku-buku ada sih, buku-buku di Gramedia itu ada. Saya ada dosen saya, Dokter Herawati itu juga bikin manual untuk masyarakat tentang gigi anak-anak. Saya rasa ada di Gramedia. Nggak tahu di sini masih ada nggak ya? Hah? Ya, atau buka IG-nya Dentalen. IG-nya Dentalen nah, ini penuh dengan edukasi, benar. edukasi gigi. Mhm, mhm. Nah, betul. Jadi untuk IG-nya Dentalen banyak banget itu bisa baca gitu. @dentalen klinik Ah, SDY ya. Dentalen Klinik SDY. Oke, oke. Tuh. Ada lagi nih dok. Benar nggak sih dok, cepatnya kerusakan gigi susu pada anak nantinya juga akan mempengaruhi gigi permanennya? Oh tentu. Kalau gigi susunya rusak, gigi permanennya juga akan terganggu nanti. Gigi Oke, permanennya juga akan lebih cenderung mudah rusak juga. Posisinya juga nggak rapi. Sangat oke. berpengaruh. Ada lagi nih dok, penggunaan titer. Apakah masih diperbolehkan untuk anak ini menggunakan titer pada saat giginya sudah mulai tumbuh semua, hampir lengkap? Biasanya kalau sudah lengkap itu anak juga nggak terlalu suka pakai titer ya. Mhm, Dibuat mhm. mainan aja sih. Ya titer Gemes-gemesan aja biasanya dok. ketika mau tuh, biasanya nggak mau kok. Mhm, mhm. Dan tidak perlu sih. Takutnya apa? Anu kotor aja sih. Kadang-kadang kan mereka lempar-lempar masuk mulut Yap, lagi kan yap. kotor. Mhm. Tapi sebenarnya tidak apa-apa ya dok ya. Ya, tidak apa-apa tapi tidak perlu. Oke, tidak apa-apa, tapi tidak perlu. Cukup lugas nih dok penjelasannya ya. Dok, sebenarnya apa sih pengaruhnya fluoride kalau misalnya tertelan pada anak? Dalam jumlah yang mungkin kalau tadi Em, dokter bilang dikit boleh, tapi kalau dalam Dikit jumlah yang boleh. besar enggak. Ya, beberapa penelitian mengatakan fluoride yang terlalu tinggi juga ada pengaruhnya dengan anak-anak hiperaktif juga ada. Mhm. Yang kedua, ya tentu fluoride itu kan juga bahan kimia. Kalau terlalu banyak, ya ada dosis letalnya juga. Sama dengan dosis letal itu dosis yang menyebabkan kematian. Mhm. Juga bisa, Mhm. serem banget mati ya. Tapi jangan Iya, khawatir, matinya itu kalau makan 6 tub pasta gigi. Ya, jadi masih lama matinya kalau makan pasta gigi. Kecuali ada 6 ini dimakan semua. Kalau cuma ketelan-ketelan sehari sedikit-sedikit gitu nggak nggak apa-apa. kerasa ya. Tapi Ya, janganlah ya kerasa. kalau bisa. Dok, tadi ada Iya. Anggia. Bagaimana? Sebentar, ini karena banyak banget yang nanya, dok. Jadi cepat banget untuk menghilang. Gigi permanennya sudah tumbuh, tetapi gigi susunya belum goyang. Apakah harus dicabut atau Nah, seperti apa, dok? itu numpuk, itu yang tadi saya bilang Benar, numpuk. seperti tadi dokter Kalau sempat jelaskan. saya bisa tunggu, nggak apa-apa.
Kalau masih untuk keluar sedikit nggak apa-apa, sampai maksimal setengah jalan. Kalau sudah setengah jalan tidak lepas, maka ya harus dicabut Oke. supaya bisa menempati posisinya dengan baik. Tapi satu Oke. lagi problem anak zaman now itu nggak cuma numpuk tadi, Mhm. rahangnya ini kecil Oh, sehingga giginya walaupun sudah nggak tumpuk itu agak berdesakan karena rahangnya ini kecil. Kenapa rahangnya kecil? Kalau dari teori histori budaya manusia itu disebabkan anak zaman now ini makannya lebih lunak-lunak. Jadi rahangnya tidak oh. terlalu dipakai, use and disuse-nya nggak baik, nggak digunakan dengan baik. Sehingga rahangnya kecil, tempatnya nggak cukup, giginya bahasa Jermannya morat-marit itu loh. Oh, itu berpengaruh ya, Dok ya. Jadi makanan yang misalnya anak ini seharusnya sudah agak sedikit kasar, tapi kita masih memberikan makanan yang halus, ternyata itu juga tidak Ya, merangsang pertumbuhan rahangnya. ya betul. Oke. Tidak Wow. mengunyah dengan baik. Ada yang anak-anak yang cuma ditelan aja, makanannya nggak dikunyah. Itu rahangnya juga Ah, nggak berkembang. oke. Nah, Oke. Jadi, kabar baiknya buat mami sama parents hari ini, kalau anaknya punya indikasi hal seperti itu, giginya agak murat-marit di usia-usia dini, kita di Dentalen ada perawatan tanpa kawat, kan biasanya harus dikawat, ini nggak pakai benar. kawat. Nah, untuk mengarahkan pertumbuhan, mengoptimalkan pertumbuhan rahang sehingga giginya bisa menjadi rapi Wow. tanpa kawat. Gitu. Ingat, Lebih jangan nggak lupa. sakit, lebih murah. Gitu. Wah. Kalau kawat apalagi kadang-kadang yang pakai braces itu yang ditempel-tempel itu kan usia teenager. Yap. Nah, yang saya katakan tadi usia 5 6 tahun sampai 10 tahun ini masih saya anjurkan pakai alat yang saya sebutkan tadi. Bahasa kerennya myofunctional trainer. Oke. Oh, apa itu Oke. myofunctional trainer? Bukan Nanti makanan informasi ya. lebih lanjutnya tinggal datang Iya, aja langsung. Bener. Jangan lupa follow betul. @Dentalen Clinic SBY. Dok, tadi ada pertanyaan. Yes. Usia anaknya 10 bulan yang tumbuh baru hanya 3 gigi. Termasuk normalkah, Dok? Dan kira-kira harus melakukan perangsangan seperti apa? Usia berapa nih? 10 bulan? 10 bulan. Oh iya. 2 gigi ya masih oke lah, nggak apa-apa, masih normal. Oke. Oke, ya kalau perangsangan ya titer itu biasanya pakai titer. Mm-mm. Mhm. Oke. Ada lagi ini dari Purnama. Dok, apa benar menjaga menghilang, Dok? Cepet banget ya. Oke. Ini cepet ini banyak sekali pertanyaannya ini. Bener-bener. Atau Dari yang nggak Rere. terjawab, minta maaf loh ya nanti bisa Iya. tanya pribadi boleh kok. Bener-bener, dokter baik Cepet banget. banget nih saya juga bacanya sampai bingung. Ada lagi, Dok, dari Rere. Apakah struktur gigi ini memang keturunan dari orang tua? Eh, tentu seperti pada umumnya kita juga banyak nurun sama orang tua ya. Masa sama tetangga? Kalau sama orang tua itu hasil dari hubungan biologis, kalau Mm-mm. tetangga itu sosiologis Mm-mm. namanya. Oke. Jadi memang ada turunan orang tua genetik, rahangnya besar. Yang repot gini, ikut rahangnya ibunya kecil, ikut giginya bapaknya besar. Nah, Nah, itu yang repot. Jadi giginya nggak cukup tempatnya. oke. Oke. Ada lagi dari Purnama tadi, Dok. Perawatan akar gigi anak ini seperti apa sih, Dok? Kok saya takut dengernya ya? Katanya anaknya sempat disarankan untuk melakukan perawatan akar gigi anak. Oh, perawatan akar gigi anak itu diindikasikan diperlukan apabila memang kariesnya atau lubangnya sudah sangat dalam dan terkena pada saraf gigi anaknya. Oke. Jadi akhirnya bukan masalah takut atau tidak takut, tapi ya perlu atau tidak perlu. Kalau memang sudah kena sarafnya sakit, ya mau nggak mau ya dirawat. Karena Oke. pilihan yang lain adalah dicabut. Nah kalau Mhm. dicabut ya banyak efek sampingnya tadi itu. Dokter, mohon maaf, ini sudah 1 menit lebih 30 detik. Kita harus mengakhiri. Apanya? Ini mengakhiri untuk Apa? live kita, Dok. Padahal kita belum 1 jam ya rasanya tadi, Dok ya. Tapi ini Oh, remaining, saya kira baru 5 menit ini. ini reminder, Dok, dari Instagram. Terima kasih banyak, Dokter, untuk informasinya. Oke, Mohon maaf untuk yang belum ya, sempat terjawab. Nanti mungkin bisa tanya langsung. Jangan lupa follow @Dentalen Clinic SBY, ya, ya, dan Dok ya. BI. Dan bisa datang untuk Oke, prakteknya, Dokter, di mana mungkin bisa diinformasikan, Dok. ya cukup di Dentalen aja nggak apa-apa. Di Oke. Dentalen aja cari informasi banyak di Dentalen, DM di Dentalen.
Dan Oke. saya mau pesan buat para orang tua, jangan khawatir, jangan putus asa pada anak-anaknya. Karena seringkali orang tua tanya, anakku ini bisa dirawat, nah, nggak kooperatif, nggak bisa ini. Keberhasilan perawatan gigi pada anak tidak tergantung pada anaknya, tetapi pada dokter gigi dan orang tuanya. Asal bisa Oke. bekerja sama, pasti bisa. Oke, terima kasih banyak dokter. Dan akhir Oke. kata saya Ya, Rina terima Koto kasih. pamit undur diri. Jangan lupa ya follow Ya, @parentsuniversity_id dan juga @dentalen klinik SBY dan juga @tutfilm_id. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kalau ada kekurangan, sampai bertemu di kelas selanjutnya. Selamat malam, selamat beristirahat dan jangan lupa untuk gosok gigi sebelum tidur. Selamat malam dokter. Sampai jumpa malam. kembali. Sampai jumpa.